Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resti Maulin Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, sebelum saya memperkenalkan Mbak Restin itu siapa sih? Mbak Restin adalah salah satu cucu dari anak ke-8 Bani Musban, dan di sini memang Nimas sengaja untuk mengulik para cucunya yang alhamdulillah di keluarga Bani Musban kita semua menjadi salah satu pejuang intinya. Ya Mbak Resti ya? Seperti itu. Mbak Resti apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. COVID-nya seperti ini. Dan hari ini senang sekali ya Nimas bisa wawancara dengan, saya manggilnya Dek karena memang bapaknya adalah adiknya dari bapak saya. Jadi Dek Resti ini kebetulan ini pagi sekitar jam 9 waktu Indonesia, jam 10 waktu Hong Kong ada waktu, karena beliau ini sangat sibuk sekali ya Dek ya. Lumayan lah. Nah ini Dek, ini kan apa tuh namanya, banyak teman-teman Mbak ya yang di sini punya keinginan anaknya seperti sampean, jadi bisa bekerja bermanfaat banyak orang di rumah sakit seperti itu. Gimana perjuangannya di awal, kok bisa nih sampean cita-citanya jadi seorang perawat ya? Awalnya sih pengennya jadi polwan, cuma sama bapak nggak boleh. Kan karena tugasnya itu nggak selalu di Jawa, orangnya kan sendirian di rumah, berhubung ibu saya di luar negeri juga sama kayak Mbak, jadi ya sudah lama sih, lumayan lama di luar negeri, jadi bapak nggak mau ditinggalin anaknya, nggak mau di rumah sendiri. Nah itu bapak ngasih saran untuk masuk ke keperawatan. Nah, teman-teman yang Anda perlu ketahui bahwasannya tuh Mbak Resti itu ini ya, Dek Resti ini dalam berjuang menuntut ilmu ini didampingin oleh adik dan bapaknya, sedangkan ibunya mencari rezeki di luar. Jadi itu intinya Mbak Dek Resti ini hidup mandiri bersama kedua orang ini, adik dan bapaknya. Nah, fotonya bisa saya selipkan di slide berikut ini. Nah, Dek Resti, pas waktu masa-masa perjuangan ibu ada di luar, sampai ada di rumah sama bapak, gimana rasanya seperti itu? Suka dukanya? Suka dukanya banyak sekali ya Mbak ya. Yang terutama sekarang kan gimana ya, seorang anak kalau ditinggal ibu kan pasti bingung masaknya gimana, ngatur kerjaan rumah gimana. Terus sedangkan seorang bapak saya kan juga belum pernah ditinggal istri, itu harus memang kondisi ekonominya sedang down, jadi harus menjalani proses yang sangat-sangat ya bagi saya mungkin tidak mudah ya. Dulu kan memang bapak saya itu di Lampung juga sudah usahanya mulai lumayan bagus lah, tapi mungkin Allah memberikan ujian untuk lebih mendekatkan diri mungkin ya. Jadi diberikan ujian, ibu saya harus cari rezeki di luar Indonesia atau di luar negeri. Ya kita pulang ke
waktu itu kan kita juga nggak punya apa-apa, bapak pun juga nggak punya, sampai dipinjemin keponakannya juga untuk modal usaha sewa sawah pertama itu. Saya ingat banget waktu itu sepeda 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 pancal itu, sepeda itu diberikan sama kakak bapak saya karena nggak mampu beli, dan adik saya pun minta uang ke bapak juga nggak punya uang. Itu brebes, istilah Jawa itu brebes ya, menangis harulah, kok eram ya, kebangetan anaknya minta uang belum bisa ngasih. Itu awal mula saya perjalanan yang sangat-sangat, maksud saya, bagi saya itu sangat-sangat sulit. Dan waktu saya SMP saya sudah mulai ngontrak sama bapak saya karena ibu saya itu sudah, ya otomatis sudah mulai ada penghasilan di luar negeri sana. Jadi kita mulai ngontrak sendiri, dan itu pun pernah telat bayar listrik. Itu langsung dimatikan listriknya. Jadi saya sama adik saya itu belajarnya hanya siang hari, kalau malam hari nggak bisa. Itu Adik Resti, pada waktu itu kondisi seperti itu berapa lama listrik dimatikan? 1 bulan atau seperti apa? Iya, sampai 3 bulan lebih, Mbak. Soalnya kan awal masuk kontrak itu bapak saya selalu memberikan pembayaran listrik di awal. Jadi di waktu itu pas panen sawahnya lagi nggak bagus, jadi belum bisa bayar, dan mama pun juga, ibu saya pun juga belum bisa kirim uang, soalnya kan ya memang gajiannya kan biasanya di akhir bulan atau di awal bulan kan. Nah itu belum bisa bayar, akhirnya dimatikan sudah 3 bulan lebih. Akhirnya bapak saya ya sama saya juga itu puasa, istilahnya kalau di keluarga saya itu kan ada kayak ibaratnya itu tirakat, kalau Jawa Prihatin. tirakat, dan prihatin minta sama Allah, ya alhamdulillah dengan kita usaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh mintanya, alhamdulillah didengar sama Allah. Amin. Dan tiba-tiba saja ada keluarga juga sih, tapi masih keluarga ya jauh lah, cuman itu tiba-tiba menawarkan untuk rumah. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, sudah punya listrik sendiri. Itu pun masih, itu saya kelas 3 SMP. Ya rumahnya belum, ya layak untuk ditempati gitu aja. Dan langsung bisa hidupin listrik itu jarak berapa ya, 2 bulanan kalau nggak salah, selama saya beli rumah itu. Dek Resti, saya pengen tanya, pas waktu adiknya minta uang atau sampai minta uang bapak nggak ada, atau pas waktu sampai melihat adiknya minta uang mungkin buat beli permen atau mainan atau jajan, apa yang sampai rasakan pada waktu itu? Ya terpukul, Mbak. Soalnya kan di Lampung itu kita terbiasa dengan kehidupan yang sangat sangat beda lah. Cukup. Intinya kita di Lampung itu sangat tercukupi, dari baik ekonomi, kasih sayang, semuanya tercukupi tanpa terkecuali pokoknya. Nah itu ada ujian, jadi kita benar-benar down, benar-benar di bawah sendirilah posisinya. Ya itu saya sempat menangis, bapak pun juga menangis, cuman karena dilihat anak-anaknya kan mungkin ya nanti ya nak ya, kalau bapak sudah panen nanti tak kasih uang buat beli jajan. Itu yang membuat saya gimana ya, aku harus jangan sampai nanti kalau misalnya aku udah besar, jangan sampai orang tuaku mengalami hal seperti ini lagi gitu. Tekad tuh gitu aja sih prinsip saya selama saya
tahu. Setelah kejadian itu saya punya prinsip, tiba-tiba ya muncul, pokoknya kalau saya sudah besar, saya sudah bekerja, jangan sampai orang tua saya itu mengalami ya posisi yang sangat-sangat, maksudnya sangat sulit lah intinya, jangan sampai gitu ya. Jadi dengan adanya kondisi seperti itu, jadi sampean sama adik itu kan jadi lebih belajar bahwa kehidupan itu memang kadang ada di bawah, kadang ada di tengah ataupun di atas. Nah, suatu saat sampean sukses, di waktu sampean di atas, sampean selalu ingat yang di bawah, Dek, ya nggak? Iya, yaitu suatu keuntungan kalau kita bisa mulai dari nol, mengalami dari nol, itu bisa selalu punya rasa bersyukur. Karena ya memang kadang ya itu memang kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Jadi gimana ya, kita harus selalu bersyukur apapun itu keadaannya, pasti ada yang lebih buruk dari kita. Jadi setelah saya punya rumah itu, kehidupan saya sama bapak saya, mama saya juga di luar sana juga sudah mulai ya rezeki, alhamdulillah lah yang bisa dikatakan, sampai bisa menguliahkan saya di keperawatan, terus SMA-nya juga ya lumayan bagus lah. SMA 1 itu termasuk SMA favorit kalau di sini, di sini lumayan bagus. Alhamdulillahnya saya masuk jalur prestasi. Jadi alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Dek Resti ini selalu menduduki posisi peringkat pertama, gitu ya? Kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah, karena memang gimana ya, kalau saya wawancara sama adik-adik saya yang prestasi itu merinding gitu loh. Karena gimana ya, enggak, maksudnya bahwasanya kesuksesan itu memang tidak instan. Tadi kan mungkin teman-teman sudah mendengar bahwasanya kehidupannya di awal sampai sulit ya, untuk makan aja susah, ibaratnya ditinggal ibu kerja ke luar negeri bukan cuma 1 hari 2 hari, hampir kurang lebih 5 tahun ke atas, seperti itu. Dulu itu waktu saya SMA itu Mbak, jadi kan di rumah berhubung nggak ada ibu yang masak, jadi ya kalau saya pulang dari sekolah harus masak. Iya. Harus masak seperti itu. Jadi memang ya Dek, pada waktu itu kan sampean kan ini ya, apa tuh namanya? Itu kan di SMA itu kan saya di rumah juga kalau bangun pagi itu sampean pada waktu masih kecil itu siapa yang ngajarin sampean untuk PR sekolah, pelajaran-pelajaran sekolah seperti itu. Sedangkan Bapak dulu kan juga sekolahnya bukan di umum seperti itu. Iya, Dek. Itu pas waktu sampean waktu masa pertumbuhan sekolahnya itu sampean siapa yang ngajarin? Belajar sendiri? Iya, belajar sendiri. Iya. Kan nggak mungkin diajarin sama bapak. Tapi ternyata kita belajar sendiri. Dan pada waktu itu belum ada internet ya? Teman yang sangat ya, teman ya lumayan pinter lah dia. Kan pelajaran dari Lampung sama Jawa kan beda kurikulumnya Mbak. Jadi saya harus mengikuti, harus beradaptasi, dan itu pun saya waktu itu kelas 6. Jadi bentar lagi kan ujian nasional 6 SD. Ya itu saya ya sampai minta tolong teman saya untuk ngajarin, dan alhamdulillahnya ya ada teman yang baik ngajarin saya. Alhamdulillah ya. Dek, satu pertanyaan, saya nggak sama bapak? Gimana? Saya nggak sama bapak.